Saya mau bilang terima kasih ke kakak. Sebagai kakak beradik, sudah sewajarnya saling menolong. Apalagi kamu dalam keadaan susah. Ingat, Dit, kamu gak sendirian. Apapun masalahnya, saya akan tetap selalu membantu kamu. Seandainya kalian berpikiran sama seperti Kak Arman, mungkin kita nggak perlu ribut-ribut seperti ini. Ya kan, Kak? Aku pergi dulu ya, Sur. Sin, telepon di rumah mati loh, rusak. Kamu nggak mau panggil tukang servis? Nih, untuk sementara kamu pakai handphone aku aja. Ntar kalau ada apa-apa, kamu hubungin aku kantor, oke? Oke, hati-hati ya. Sekarang saatnya. Permisi, Mas Romi. Yuhu. Mas Romi tuh nggak kangen ya sama saya. Saya tuh sampai nggak bisa tidur mikirin Mas Romi terus. Di telepon juga nggak pernah bisa masuk. Kenapa sih, Mas? Telepon di rumah sini dari kemarin tuh mati. Pantesan saya susah banget nelponnya. Mas, nih, saya bawain martabak kesukaannya Mas Romi. Tuh, lihat. Martabak? Martabak ini jajanan paling hobinya Mas Romi dulu. Ingat nggak? Tapi saya puasa loh. Ya, mana dong? Gini aja deh. Ini saya simpan di kulkas dulu ya. Nanti saya makannya kalau buka puasa. Oke? Kamu dipukulin begini karena kemarin ibu ngancam kakak kamu kan? Udahlah, Bu. Semuanya udah terjadi. Nggak usah dipikirin lagi. Buktinya sekarang saya udah bisa kerja lagi. Ibu aja nggak tahan, Wit, ngadepin perbuatan kakak kamu.
Gimana sih kamu masih bisa kuat dan tahan ngadepin mereka? Saya kuat karena saya yakin Allah ada di pihak saya, Bu. Bukannya Allah selalu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bu. Kekerasan itu nggak harus dilawan dengan kekerasan. Ayat-ayat itu yang selalu saya ingat, Bu. Dan itu juga yang membuat saya tabah, kuat dan yakin. Pak Adrian sudah datang. Sudah. Saya mau menghadap Bapak dulu ya, Bu. Iya. Minta maaf soal apa? Minta maaf atas kelancangan kakak saya, Pak. Mereka kemari dan minta uang sama Bapak. Juwita, saya kan sudah bilang sama kamu, semua biaya sekolah kamu menjadi tanggungan saya. Saya mau mengembalikannya, Pak. Loh, kenapa? Kalau bisa, saya mau nyicil, Pak. Maksud saya, tiap bulan gaji saya dipotong untuk melunasi utang saya. Juwita, kamu gak berhutang. Itu sudah menjadi tanggungan saya. Saya sudah komit. Tapi, Pak, saya... Ada apa, Juwita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marla masih di sini? Iya, Pak Ustadz. Sudah hampir lohor. Apa kamu tidak capek? Saya harus selesaiin semuanya supaya bisa langsung disalurkan pada yang membutuhkan. Saya nggak tahu, Bu, mesti ngomong apa lagi sama Bapak. Bapak nggak mau saya mengembalikan uang itu. Ibu tahu kamu menghormati kakak kamu. Tapi kalau kamu benar-benar sayang sama kakak kamu, seharusnya kamu bertindak. Melaporkan perbuatan kakak saya. Sama saja mencorengkan arang di keningnya, Bu. Saya nggak bisa melakukannya. Wit, kamu itu harus berani mengambil sikap. Bukan hanya untuk membela diri kamu sendiri, tapi demi kebaikan kakak kamu juga. Supaya dia berubah perangainya, sadar, dan nggak bikin dosa lagi. Ma, yuk kita berangkat. Adrian udah berangkat dari kantor. Yuk. Ada apa, Ma? An, apakah kita memang perlu melakukan hal ini? Maksud Mama ragu. Ma, kita harus berusaha. Berhasil atau tidak itu tangan Allah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat dulu. Arman dan Adi sudah datang. Saya nggak perlu ikut, Tejo. Nggak usah, Lin. Kamu siapkan saja jamuan untuk kita nanti. Manda gimana, Om? Perlu ikut? Manda, kamu juga nggak perlu ikut. Ini kan urusan laki-laki. Saja yang dampingin mereka. Ayo. Dit, saya doain semoga semuanya berjalan lancar ya. Sukses ya, Kak Arman. Permisi ya. Ya, ayo. Kenapa sih, Ma? Kok ngeliatin Manda kayak gitu? Firasat Mama biasanya selalu benar, sayang. Firasat apa? Kamu nggak merasakan cara Arman menatap kamu? Maksud Mama apa sih? Sepertinya Arman suka sama kamu. Mama tuh yang gangga aja deh. Ya nggak mungkin lah. Kak Arman itu tahu kalau Manda pacar adeknya. Mana mungkin Kak Arman naksir sama Manda? Sayang, siapa sih yang bisa mencegah yang namanya jatuh cinta? Mama yakin Arman memendam perasaan suka sama kamu. Tapi dia nggak bisa mengungkapkannya karena kamu pacar adiknya. Mama, yang gangga aja deh. Udah,
Manda mau ke salon dulu ya. Dah. Saya beruntung sekali punya putri secantik Amanda. Semua laki-laki pasti akan tergila-gila dan jatuh hati melihat kecantikannya. Hei anak kampung, lo ngerasa kecakepan di sekolah ini? Maksud kamu apa sih, Kak? Maksud gue, lo sengaja kan mempermainkan perasaan Viko sama Odi supaya lo dibilang primadona dan jadi rebutan cowok-cowok di sekolah ini, iya kan? Kalau gue ngomong dengerin, tatap mata gue dan jawab pertanyaan gue. Tuduhan kamu tuh nggak beralasan, Kak. Makanya saya nggak mau nanggepin. So tau banget sih lo. Lo itu bukan siapa-siapa. Tampang lo juga pas-pasan, jadi nggak usah GR. Juwita. Kenapa ya? Dari dulu lo selalu ngerasa jadi saingan gue. Lihat aja sebentar lagi. Pasti Odi sama Viko nggak bakalan ngejar-ngejar lo. Dan semua anak-anak di sekolah ini nggak bakalan naruh perhatian sama lo. Kita harus cepat pergi dari sini. Ada apa, Kak? Nanti saya jelasin sebelum mereka melihat kita. Mereka? Mereka siapa? Nanti saya jelasin, cepat. Ayo. Adrian, Ana, dan Mama sekarang sedang bicara sama Pak Joni. Apa? Mereka kemari? Arman, kira-kira apa kepentingan mereka ke sini? Pak Joni itu adalah pengacara keluarga kami. Dia yang mengurus semua legal dan juga bisnis serta masalah pribadi. Soal pribadi? Itu mereka. Yuk. Wah. Selamat siang. Pak Arman. Apa kabar? Kebetulan tadi Bu Ratna dan Adrian baru saja dari sini. Masih ingat dengan Adit, Pak? Oh, si Bungsu. Apa kabar, Pak? Baik, terakhir saya ketemu kamu sebelum kamu berangkat ke Amerika. Sekarang gimana? Sudah selesai sekolahnya? Sudah selesai. Adit sudah siap membantu kami untuk di perusahaan. Oh, bagus. Oh, kenalkan. Ini... Saya Imade Ketut Sutejo, paman Amanda. Amanda? Amanda itu calon istri saya. Kamu tidak saja sudah selesai sekolahnya. Ternyata kamu sudah akan menikah juga ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sebetulnya saya ingin cerita. Sebelum kita bicara, lebih baik kita duduk dulu, ya. Mau minum apa? Maaf, saya puasa. Ya, maaf. Silakan. Aduh, dia nekat banget sih. Aduh, biarin aja deh. Lagian dia duluan yang nekat sama gue. Sosok jadi saingan gue lagi. Aduh, udah deh, lo tenang aja ya berdua. Pasti semua orang tahu kalau ini hanya kecelakaan. Lo berdua jaga di pintu. Nanti kalau dia udah dekat, lo kasih kode ke gue ya. Yuk, cepetan. Wait, Rita. Hei. Kaki kamu udah sembuh ya? Artinya nanti malam kita bisa jalan dong. Wait. Diajak ngomong kok diem aja. Jawab dong. Ya udah kalau kamu nggak mau ngomong, nggak apa-apa. Saya sih tinggal minta izin aja sama kakak kamu. Tolong ya, Vic. Kamu jangan ganggu saya terus. Tunggu dulu. Wait. Ayo dong, Wit. Mesin.
Viko, kamu kenapa Viko? Tolong! Tolong! Viko! Sekarang semuanya sudah jelas bagi saya. Ya, mereka ini hanya ingin menuntut hak dan keadilannya. Itu saja, Pak Joni. Untung kamu cepat datang kemari dan menjelaskan semuanya kepada saya. Sebelumnya saya sempat heran dan menanyakan niat mama kamu. Niat mama? Niat mama kamu untuk merubah isi harta warisan. Merubah isi surat warisan? Dirubah bagaimana maksudnya? Dulu, kalian bertiga mendapatkan bagian yang sama. Tapi mendadak mama kalian meminta saya untuk merubah isi warisan tersebut. Rupanya sedang ada pertengkaran antara kamu, Adit, dan Adrian. Sekarang saya jadi mengerti kenapa mama kamu ingin memberikan bagian yang terbesar untuk Adrian. Saya benar-benar nggak nyangka kalau Mama seperti itu. Kamu jangan menyalahkan mama kamu, Dit. Mama kamu itu sekarang berada di bawah pengaruh dan tekanan Adrian dan Ana. Mama kamu itu dipaksa. Om Tejo benar. Kita nggak boleh menyalahkan Mama. Malah seharusnya kita kasihan terhadap Mama. Tapi kenyataannya kita nggak dapat apapun sama sekali. Semua warisan jatuh ke tangan kalian. Kita dapat apa? Ini kan sama sekali nggak adil. Kamu tenang saja, Dit. Menurut Pak Joni pengacara itu, semua ini kan baru rencana. Mama kamu itu baru konsultasi. Jadi kita masih punya waktu untuk melakukan sesuatu. Tadi saya lihat kelihatannya Pak Joni itu simpati mendengar cerita kita. Dan saya yakin pasti dia akan bantu kita. Tapi Kak, Pak Joni itu kan tetap pengacara. Walaupun dia kasihan sama kita, tetap dia nggak bisa berbuat banyak kan? Adit, yang punya uang dan yang berhak itu adalah mama kamu. Pak Joni itu sebagai pengacara nggak bisa mencegah keinginan kliennya. Pak Joni itu bukan sekedar pengacara, tapi dia dianggap sebagai saudara kita sendiri. Saya punya keyakinan kalau Pak Joni akan membantu kita untuk cari jalan keluarnya. Saya tahu apa jalan keluarnya. Apa, Om? Uang. Uang? Arman, uang itu bisa merubah segalanya. Percayalah. Maksud Om apa? Pak Joni akan berusaha lebih keras membantu usaha kita. Kalau dia kita iming-imingi dengan uang. Itu saja. Nanti malam lo datang ya, Ted. Kita buka puasa bareng di rumah gue. Wah, lu beneran ngundang gua, Sin? Iya. Surya kan sekarang udah mulai terapi. Dan psikiaternya bilang kalau dia tuh harus sering-sering ketemu sama teman dekatnya. Kalau lo datang ke situ, mudah-mudahan lo bisa nyadarin dia. Dan dia bisa cepat sembuh. Makasih, Sin. Lu masih mau percaya sama gue. Padahal gue sama Surya kan sering sekongkol buat ngerjain lu. Iya, nggak apa-apa. Tapi asal lo janji, lo jangan pernah ngulangin lagi. Dan sekarang, lo tuh harus bener-bener nolongin gue. Ya, Ted?
ya, Ted. Oke, sip. Gue janji. Sampai nanti malam, oke? Viko sudah dijemput keluarganya dan dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Viko nggak kenapa-napa ya, Bu. Saya permisi dulu. Juwita, sebentar. Apa kamu ngelihat kejadiannya? Maksud ibu, apa kamu tahu siapa yang menyiramkan cairan kimia ke wajah Viko? Aduh udah deh. Gue yakin banget kalau Viko tuh nggak ngeliat kita. Tapi si Juwita tuh ngeliat lo. Dia tuh pasti bakal ngaduin lo. Udah gue bilangin jangan, masih aja nekat. Kalau kena matinya Viko tuh gimana? Bisa buta. Aduh, udah deh ah. Bawel banget sih. Gue lagi mikir nih, mana caranya kita ngerjain balik. Kenapa kamu nggak bilang terus terang? Ika nggak sengaja ngelukai Viko. Dia nggak ada maksud, Di. Ya, sengaja apa nggak sengaja. Yang jelas Ika itu harus tanggung jawab. Gara-gara saya, Viko jadi korban. Sebenarnya sasaran Ika itu saya. Dia udah ngancem saya. Dia udah peringatin saya. Tapi saya nggak nyangka Ika bisa senekat itu menggunakan cairan kimia. Kamu kemana? Saya mau ngelaporin si Ika sama kepala sekolah. Biar dia dikasih pelajaran. Jangan. Jangan. Saya kan udah bilang, Ika nggak sengaja. Jadi semua ini cuma kecelakaan. Kamu tuh bener-bener aneh ya, Wit. Kamu tahu kalau sebenarnya kamu itu sasarannya si Ika. Tapi kamu malah ngebelain dia. Justru saya kasihan sama Ika. Pasti sekarang dia sedang merasa bersalah sama Viko. Kamu kasihan sama si Ika? Sama orang yang berniat ngelukain kamu? Orang seperti Ika itu harus dikasihani, jangan dimusuhi. Kamu janji ya, Di, jangan bilang siapa-siapa. Nggak bisa gitu dong, Wit. Kita nggak bisa diem aja. Kita harus ngebela kebenaran, Wit. Kasih saya waktu. Saya akan buktikan dengan kejadian ini akan ngerubah watak Ika. Ya. Kamu percaya kan sama saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga, Lika. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah baik. Mah, kita sengaja ngagetin Mama datang ke sini. Nggak bilang-bilang dulu. Karena kata Lika, Mama ada berita baik buat kita. Kami datang ke sini mau merayakan kabar baik itu, Ma. Kabar baik? Iya, An. Mama sudah kasih tahu Lika tentang rencananya Kak Arman itu. Sekarang saya lega sekali rasanya. Tadinya saya pikir keluarga ini mau jadi apa kalau sampai-sampai Kak Arman juga ikut memusuhi Adrian dan Mama. Alhamdulillah kan, Lik. Apa yang kita khawatirkan nggak terjadi. La, mudah-mudahan Kak Arman bisa membawa kembali Adit ke rumah ini ya. Kakak doakan ya, La. Makasih, Kak. Yuk, kita buka puasa. Ayo, duduk. Ayo, buka puasa bersama ya. Yuk, kita makan. Saya punya hidangan istimewa. Ini dia martabak kesukaan saya. Martabak. Yo, ini martabak kesukaan saya. Sur, yang suka martabak tuh gua, bukan lu. Sini. Kata si Yuyun. Yuyun? Oh, jadi martabak ini dari Yuyun? Loh, Sin. Martabak. Sin, tunggu. Martabaknya mau dikemanain? Dibuang. Jangan. Mau bazir, makanan tuh nggak boleh dibuang. Bodoh. Tenang ya, Sin, tenang. Gue nggak mau nerima makanan apapun dari si janda genit itu. Kalau lu nggak mau, mendingan martabaknya kasih ke gue. Gue kan paling suka sama martabak. Oke? Tenang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Nah, ya, udah sini. Tuh, makan. Mudah-mudahan Viko nggak kenapa-napa ya, Bu. Saya jadi merasa bersalah. Kok merasa bersalah? Kan bukan kamu yang melakukan itu sama Viko. Memang bukan saya, Bu. Tapi sebetulnya semua itu ditujukan ke saya. Viko cuma korban. Kamu tahu dari mana kalau semua itu ditujukan ke kamu, Wita? Ika yang melakukannya, Bu.
Ika benci sekali sama saya. Bahkan saya sempat diancam segala, Bu. Kalau kamu tahu siapa pelakunya, kenapa kamu? Pasti ibu akan nyuruh saya ngelaporin Ika ke guru kan? Iya dong, dia harus tanggung jawab. Dan Viko berhak tahu siapa pelakunya. Percuma, Bu. Percuma bagaimana? Ika adalah keponakannya kepala sekolah, Bu. Sekalipun saya mengatakan yang sebenarnya, mereka nggak akan percaya sama saya, Bu. Kepala sekolah pasti akan membela keponakannya, kan? Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua tuh, Tet ya. Makin hari bukannya makin ingat, malah makin bingung. Udahlah, Sur. Hidup kan singkat, lu nikmatin aja, oke? Ya, tapi Yuyun bilang katanya gua suka banget sama martabak. Tapi Sinta bilang katanya gua paling jijik sama martabak. Yang benar yang mana? Kan gua bingung. Yuyun. Yuyun. Mana Yuyun? Yuyun. Yun. Yuyun. Yun. Kenapa ini? Tet, Tet, jangan macam-macam, Tet, ah. Yuyun. Yuyun. Tet, jangan bikin orang takut, Tet. Apa sih? Hatiku hanya untukmu, Yun. Apaan sih? Loh, Masya Allah. Sen, tolong Sen. Sen. Yun. Kok pergi sih, Yuyun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa kamu pulang? Saya baru pulang dari masjid, Mbak. Iya, saya tahu. Emang si Viko nyamperin kamu ke masjid? Tumben, dia nggak kemari malam ini. Jangan-jangan kamu udah ngadu juga ya sama dia? Enggak, Mbak. Viko lagi kena musibah. Musibah apa, Wit? Kecelakaan di sekolah, Mbak. Mukanya Viko tersiram cairan kimia. Astagfirullah. Pasti ini gara-gara si Odi. Bukan, Mbak. Bukan Odi. Siapa lagi kalau bukan si Odi? Dia itu kan naksir sama kamu juga. Makanya dia berani mencelakakan si Viko. Mbak, saya tahu persis bukan Odi yang melakukannya. Dan Odi nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu. Kamu tahu rumahnya si Viko di mana? Tahu. Kita ke sana sekarang. Apa? Saya mau ngebuktiin kalau kamu itu nggak ngibulin saya. Dan saya juga mau ngebuktiin kalau Viko itu benar-benar sakit. Kan ada hikmahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian siapa? Mau minta sumbangan ya? Ini, Bu. Ibu, panggil saya Nyonya. Nyonya Vita. Iya, Nyonya Vita. Saya Yuni. Dan ini adik saya. Namanya Juwita. Dia teman sekolahnya Viko. Kamu teman sekolahnya Viko? Iya. Begini, Nyonya. Saya dengar dari Juwita kalau Viko lagi sakit. Jadi kami datang kemari untuk menjenguk Viko. Ini sudah malam. Viko sedang istirahat dan tidak bisa diganggu. Lain kali saja kalian datang ke sini. Selamat malam. Loh, ya ampun. Tentang dia orang kaya. Kita nggak dianggap. Dikira minta sumbangan lah. Yaudah Juwita, kita pulang aja yuk. Marla? Kak. Udah waktunya sahur ya? Kamu zikir semalaman? Saya zikir untuk Kak Arman, Kak.
Semoga semua rencana Kak Arman diridhoi oleh Allah dan berhasil. Kakak salut sama kamu. Insya Allah doa kamu dikabulkan ya. Amin. Kita sahur yuk. Ana sama Marla kemana? Kak Ana lagi bangunin Kak Marla. Ikut sahur, Ma. Mama ingin meningkatkan ibadah Mama. Semoga saja doa-doa Mama semakin didengar oleh Allah. Iya, tapi kan Mama masih... Kondisi Marla sebetulnya juga tidak memungkinkan untuk puasa. Tapi ternyata dia kuat. Jadi Mama juga harus seperti itu. Mudah-mudahan saja Mama diberi sehat, bisa menjalankan puasa dengan baik. Kalau memang sudah niat, sebaiknya memang dijalankan. Tino aja kuat. Dit, cepet Dit. Hah? Ikut nggak? Kemana? Barusan Om Joni telepon. Kita disuruh datang ke kantornya. Ayo. Masih pagi gini mau pergi kemana sih? Iya, mumpung dia kasih waktu sama kita. Siap-siap dong, Dit. Dan saya akan telepon Om Tejo. Dia harus ikut. Iya. Nanti kita ketemu di sana. Siapa, Om? Arman, Manda. Ada apa Kak Arman pagi-pagi gini udah nelpon? Sepertinya dia sudah percaya sama sampai-sampai mau melibatkan soal warisan keluarganya. Warisan keluarga? Iya, Manda. Kita sedang berusaha mencari bantuan pengacara keluarganya Arman untuk membantu mengubah surat warisannya Bu Ratna. Sudah, Manda. Nanti saja kalau semuanya beres, pasti ceritakan. Sekarang buru-buru. Mengubah surat warisan mamanya Adit. Duh, Mas Romi kok belum nelfon-nelfon juga ya? Dia udah makan martabaknya belum ya? Seharusnya kan dia udah tergila-gila sama saya. Atau jangan-jangan jampe-jampenya Mbak Trinil nggak mempan lagi. Halo Romi, itu tebal imannya ini nih bakalan berbalik menyerang sampean bisa gila. Ih, amit-amit. Sur, ayo dong kasih alamat Yuyun buat gue. Buat apa sih lo mau nemuin dia? Emangnya lo kenal sama dia apa? Alah, gue tahu sekarang. Lu cemburu kan sama gue? Cemburu? Lu takut kan kalau gue ngerebut Yuyun dari lu, iya kan? Apa sih lo? Buktinya lu nggak mau ngasih alamatnya Yuyun sama gue. Lu takut gue nyosot Yuyun kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bukannya gitu, Ted. Gua cuma heran aja sama lo, kok tiba-tiba lo jadi tertarik sama si Yuyun? Ya kalau lo kepengen datengin rumahnya, ini alamatnya. Nah, gitu dong. Lengkap ya. Sama gangnya di mana, alamatnya di mana, sebelahnya apa ya? Ini rumahnya dekat sama kebun binatang, Ted. Persis di depannya kandang macan. Yuyunku sayang, setiap malam aku memimpikanmu. Dan hari ini abang akan datang. Thank you, Sur. Gila lu. Amit-amit tadi jadi begitu. Kenapa ya kok tiba-tiba dia mendadak jadi nafsu sama si Yuyun? Pak Joni harus bantu kami. Saya dan Kak Arman merasa dirugikan, dikecewakan, dan diperlakukan secara tidak adil. Saya mengerti posisi kalian, dan saya juga prihatin melihat semua ini.
Tapi yang berhak menentukan semua hanya mama kamu, Dit. Pasti ada jalan untuk mendapatkan keadilan kan, Pak? Betul, Pak Joni. Sebagai pengacara yang handal, tentu Pak Joni bisa mencari celah-celah hukum untuk Adit dan Arman. Supaya mereka bisa mendapatkan haknya. Tidak ada hak sebelum menjalankan kewajiban. Itu hukumnya, Pak. Maksud Pak Joni apa? Bu Ratna mencabut hak warisan Adit dengan alasan itu. Mungkin menurut beliau, Adit belum menjalankan kewajibannya. Dan Adit tidak mendapatkan haknya. Apa? Bagaimana dengan saya? Selama ini saya menjalankan kewajiban saya dan saya meneruskan perusahaan. Betul. Makanya sekarang kamu masih mendapatkan bagian kamu. Kalau saya boleh tahu, berapa bagian untuk Pak Arman? Bagian Adrian 75% dan Arman 25%. Apa? 25%? Nggak betul ini, Pak Joni. Kan ada hikmahnya. Jeripaya saya selama ini dinilai hanya 25% sama Mama. Saya yakin angka itu pasti datangnya dari Kaian. Mama tuh cuma terpaksa aja. Dan saya juga yakin kalau Mama tuh di brainwash sama Kaian sama Kak Ana. Karena masih mending dapat 25%. Nah, saya tidak dapat apa-apa. Saya ini dianggap apa sih di keluarga? Dianggap anak apa enggak sih? Tenang, Adit. Tenang saja. Arman, Om kan sudah bilang, Pak Joni itu simpati pada kita. Tapi untuk menolong kita, dia perlu disuntik. Disuntik? Supaya dia lebih giat berusaha membantu kita. Percayalah Arman, di mana ada uang, di situ ada jalan. Pak Joni itu bukan pengacara korup. Saya yakin pasti dia nggak mau menerima uang sogokan. Arman, kita ini tidak memamerkan sogokan, tapi bagian. Bagian? Iya. Seandainya dia mau membantu kita mencarikan jalan keluarnya, dia kita janjikan dapat bagian 10%. Bagaimana? Adil bukan? Saya ragu. Karena saya tahu persis sifat beliau. Kak, apa salahnya kalau kita coba? Masa kita diem aja? Betul, Arman. Hanya Pak Joni yang bisa membantu kita mempengaruhi Mama untuk membatalkan niatnya. Itu saja. Aduh, Manda. Keadaan kita makin rumit loh. Makin rumit gimana sih, Ma? Sekarang Kak Arman itu kan udah memihak sama kita kan? Berarti yang ada posisi kita kan semakin kuat. Karena Arman sudah memihak pada kita, Adrian jadi panik. Dan dia mendesak Ibu Ratna untuk mengubah isi surat wasiatnya itu. Kemungkinan besar, Adit dan Arman tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa? Terus nasib kita gimana dong, Ma? Ya. Akhirnya Mas Romi tersayang datang juga.
Halo sayang. Hah? Kamu? Aku Teddy, temennya Surya. Ingat kan? Kita kan pernah ketemu. Oh, saya ingat. Kamu itu temen deketnya si Romi kan? Terus ngapain kamu kemari? Oh iya. Saya tahu. Kamu disuruh Romi kemari buat nemuin saya kan? Bukan. Aku kesini karena dorongan hati aku yang menggebu-gebu. Aku kesini mau ngasih ini nih. Ini. Ambil. Ini sebagai rasa cinta aku yang begitu mendalam. Dan juga kekaguman aku terhadap wajah cantikmu. Oh, Yuyunku sayang. Hah? Yuyun sayang? Boleh kan aku menyayangimu? Boleh dong. Iya dong. Ya? Ya? Baby? Oh yes? Aduh. Kenapa sih? Ngeliat Juwita kayak ngeliat kuntilanak aja. Tapi kayaknya kita harus baik-baikin si Juwita deh, supaya dia nggak ngaduin kita ke guru. Gimana? Udah, lo tenang aja. Dia nggak bakalan ngadu kok. Lagian lo lupa siapa gue? Tante gue, kepala sekolah di sekolah ini. Tante lo nggak bakal percaya apa yang diaduin sama Juwita, gitu. Lo berdua jadi saksi buat gue. Kita bisa kok memutarbalikkan fakta kalau semua yang terjadi itu perbuatan Juwita. Ngerti. Ya udah, gue kesana dulu ya. Dadah. Ayo, Fiskal. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Viko, lo harus tanggung jawab. Apa? Nggak usah belaga bego ya. Gue sama teman-teman gue ngeliat semuanya. Semua perbuatan lo, ngerti? Masya Allah, kamu fitnah saya. Padahal apa? Gue sama teman-teman gue ngeliat kok kalau lo itu lagi berantem sama Viko, terus lo nyiram cairan kimia ke mukanya Viko. Astagfirullahaladzim. Gimana ya kalau tante gue sampai tahu? Pasti lo bakalan diskors dan lo pasti bakalan dikeluarin dari sekolah ini. Ngapain kamu masih di sini juga? Dari mana aja kamu? Sini saya bawain. Nggak usah. Saya nggak perlu bantuan kamu. Saya bisa sendiri. Udah sini. Ih, apa sih? Kesian sama jari-jari tangan kamu yang halus. Kalau bawa yang berat-berat, nanti jari-jari tangan kamu jadi kasar. Kamu ini apa-apaan sih? Teddy, lagian ngapain kamu pakai nungguin saya segala di sini? Bikin ribet aja. Aku nggak bisa ngelupain kamu, Yun. Pas di rumah tadi, 1 jam aku nggak ketemu kamu. Serasanya seperti 2 hari, malah 2 tahun, Yun. Aku kangen banget sama kamu, makanya aku kesini. Aku ngelihat halaman kamu aja, aku udah puas, udah seneng. Teddy, dengerin ya. Nih, mana kupingnya? Masih ada 2, masih utuh kan? Nah, sekarang jadi kamu dengerin. Kamu itu kan temannya Mas Romi. Terus ini, saya pacarnya Mas Romi. Jadi nanti kalau misalkan kamu ketahuan kamu PDKT sama saya gimana? Ayo, kalau dia marah sama kamu gimana? Ayo. Aku udah minta izin kok, Yun. Izin gimana maksud kamu? Emang sekolahan apa pakai izin? Kan Surya sendiri yang ngasih alamat kamu sama aku. Jadi gak usah takut. Surya nggak mungkin cemburu apalagi marah. Malahan dia seneng kalau sahabatnya cepat-cepat dapat jodoh. Teddy, dengerin ya. Itu kan Surya, ya kan? Surya emang gak bakal marah, gak bakal cemburu sama saya. Yang pacaran sama saya itu kan Romi. Tahu nggak kamu? You. Kan ada hikmahnya. Apa saya bilang? Kebaikan kamu tuh nggak akan dihargai sama si Ika. Sekarang malah kamu yang diancam. Saya takut, Di. Tantenya Ika itu kan kepala sekolah. Pasti dia lebih dengerin omongan keponakannya daripada omongan saya. Kamu kan belum coba. Selama kita ada di posisi yang benar, kenapa mesti takut sih? Wait, kalau kamu diem aja, kamu malah semakin injek-injek sama dia, Wit. Jadi, sebelum dia ngadu duluan, mendingan kamu cepet-cepet ngadep kepala sekolah dan ceritain yang sebenarnya. Lama juga ya, Om? Ya, sabar saja. Nggak usah gelisah. Tapi kira-kira strategi kita bakal berhasil nggak ya? Tapi kalau nggak berhasil, siapa lagi yang mau bantuin kita, Om? Pasti, Dit. Percaya saja. Uang itu bisa melakukan apa saja.
Tapi Pak Joni itu kan pengacara hebat. Saya rasa dia nggak perlu lagi uang. Tapi Adit nggak boleh salah. Justru semakin kaya seseorang, dia itu akan semakin tamak. Contohnya gampang. Kakak kamu Adrian, mama kamu juga. Mereka itu sudah kaya raya, tapi masih tetap ingin mengambil hak kamu. Betul bukan? Kak Radit, silakan masuk. Masuk. Pak Joni dan Pak Arman meminta Bapak masuk. Sekarang, silakan. Mari, Pak. Pak Arman sudah membicarakan semuanya sama saya. Pak Joni bersedia membantu kami. Saya tidak akan membela siapapun. Saya hanya akan membela keadilan. Tapi menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh mama kalian itu sangat tidak adil. Saya senang Pak Joni mau membantu untuk membalikan hak saya lagi. Saya tidak bisa membantu kamu. Hanya kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri, Dit. Jadi Pak Joni tidak bisa memaksa Mama untuk mengubah niatnya? Iya. Selama mama kalian masih hidup, beliaulah yang punya kuasa atas semua aset perusahaan. Dan Bu Ratna juga punya hak atas pembagian warisan untuk anak-anaknya. Maksudnya begini, nasib kita ini di tangan Mama, bukan di tangannya Pak Joni. Saya hanya bisa membantu memperlambat proses perubahan isi surat wasiat itu.